Bayangkan, kamu punya pesaing bisnis yang jauh lebih kaya, punya koneksi lebih luas, punya modal berlipat ganda dari kamu. Tapi anehnya, pelanggan selalu balik ke kamu. Bukan karena hargamu lebih murah, bukan karena tokomu lebih mewah, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang bikin orang percaya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang seorang pedagang yang melakukan hal itu. Bukan di era modern, bukan dengan strategi marketing digital, tapi 1400 tahun yang lalu. Dan yang mengejutkan, prinsipnya masih relevan banget sampai sekarang. Sebelum menjadi nabi, sebelum memimpin umat, sebelum namanya dikenal seluruh penjuru bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang. Bukan pedagang kecil-kecilan. Beliau memimpin kafilah dagang menembus gurun Arabia, berdagang hingga ke negeri Syam, dan dipercaya mengelola modal milik orang lain sejak usia muda. Di zaman ketika penipuan dalam berdagang adalah hal biasa, beliau justru tampil beda. Dan perbedaan itulah yang mengubah hidupnya, dan nantinya mengubah dunia. Poin 1. Reputasi adalah modal terbesar. Ada satu gelar yang melekat pada Rasulullah jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Bukan gelar dari raja, bukan dari bangsawan Quraisy, bukan dari siapapun yang berkuasa. Gelar itu datang dari mulut ke mulut, dari para pedagang, dari pelanggan, dari mitra bisnisnya sendiri. Al-Amin, yang terpercaya. Dalam dunia bisnis modern, kita menyebutnya brand reputation, dan beliau membangunnya bukan dengan iklan, bukan dengan endorse celebrities, tapi dengan konsistensi karakter setiap hari. Coba pikir sebentar. Di pasar Makkah yang ramai, ada puluhan pedagang yang jual barang serupa. Kenapa Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha sukses dan kaya raya, justru memilih Muhammad yang masih muda untuk mengelola barang dagangannya? Karena reputasi beliau sudah berbicara lebih keras dari apapun. Khadijah bahkan mengutus pembantunya, Maisarah, untuk mengawasi perjalanan dagang itu. Dan laporan yang kembali bukan cuma soal keuntungan besar, tapi soal bagaimana beliau berdagang. Jujur, adil, Tenang, penuh amanah. Itu yang membuat Khadijah kagum. Dan itu pula yang kemudian menjadi awal kisah luar biasa dalam sejarah Islam. Pelajaran pertama yang perlu kamu catat baik-baik, reputasi bukan dibangun dalam sehari, tapi bisa hancur dalam satu kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengorbankan integritasnya demi keuntungan sesaat. Beliau paham betul, kepercayaan pelanggan itu jauh lebih mahal dari margin keuntungan manapun. Dalam bisnis modern yang penuh persaingan, orang boleh punya produk bagus, tapi kalau karakternya diragukan, tidak ada yang mau balik lagi. Bangun reputasimu seperti beliau membangunnya. Sedikit demi sedikit, transaksi demi transaksi, kejujuran demi kejujuran. Poin 2, kejujuran adalah strategi, bukan kelemahan. Ada mitos besar dalam dunia bisnis yang perlu kita hancurkan hari ini. Mitos itu bilang, kalau mau untung besar, kadang harus sedikit berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan itu salah total. Beliau bersabda, dan ini penting banget, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang syidik dan para syuhada. Bukan cuma dapat pahala di akhirat, di dunia pun kejujuran beliau adalah magnet yang menarik pelanggan terus berdatangan. Beliau tidak pernah menyembunyikan cacat barang dagangannya. Kalau ada kain yang sedikit sobek, beliau tunjukkan. Kalau ada unta yang sedikit sakit, beliau beritahu. Ini terdengar seperti strategi bisnis yang buruk kan? Siapa yang mau beli barang cacat? Tapi, justru disinilah kejeniusan beliau. Dengan transparan soal kekurangan, pelanggan jadi percaya penuh dengan semua yang beliau katakan soal kelebihan produknya. Kepercayaan itu yang membuat mereka balik lagi, bawa teman, dan rekomendasikan beliau ke orang lain. Ini namanya word of mouth terkuat sepanjang sejarah. Di zaman sekarang, betapa banyak bisnis yang runtuh bukan karena produknya jelek, tapi karena ketahuan tidak jujur. Review palsu terbongkar, testimoni dibuat-buat, klaim produk tidak sesuai kenyataan. Satu skandal kecil bisa menghapus kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Rasulullah sudah tahu ini 1400 tahun yang lalu. Kejujuran bukan kelemahan.
Ia adalah investasi jangka panjang yang paling menguntungkan yang pernah ada. Poin 3. Larangan keras yang justru memproteksi bisnismu. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin kamu terkejut. Ada beberapa praktik bisnis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang keras. Dan ketika kamu dengar alasannya, kamu akan sadar bahwa larangan itu bukan sekadar aturan agama, tapi juga perlindungan bisnis yang luar biasa cerdas. Yang pertama, najas, atau dalam bahasa kita, menaikkan harga barang dengan cara pura-pura ada penawaran lain yang tidak nyata. Ini persis seperti praktik fake bidding atau fake countdown timer yang marak di toko online sekarang. Kelihatannya manjur jangka pendek, tapi sekali pembeli tahu mereka dibohongi, selesai sudah bisnismu. Yang kedua, beliau melarang gishi, mencampurkan barang bagus dengan barang jelek, lalu menjualnya dengan harga barang bagus. Pernah lihat pedagang buah yang simpan buah busuk di bawah buah segar? Pernah beli produk yang fotonya keren, tapi sampai di tangan jauh beda kualitasnya? Itu gishi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum yang dijual seorang pedagang, dan beliau menemukan bagian dalamnya basah karena hujan, sementara luarnya kelihatan kering. Beliau langsung menegur, "Barang siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami." Keras? Ya, tapi jelas. Yang ketiga, dan ini relevan banget di era e-commerce, beliau melarang monopoli atau ihtikar, yaitu menimbun barang ketika masyarakat membutuhkannya, lalu menjualnya dengan harga selangit. Ini persis yang terjadi saat pandemi dulu, ketika masker dan hand sanitizer ditimbun, lalu dijual berlipat ganda. Rasulullah sudah wanti-wanti soal ini berabad-abad lampau. Bisnis yang benar bukan cuma soal untung, tapi soal memberi manfaat kepada orang banyak. Dan bisnis yang memberi manfaat, itulah yang bertahan lama. Poin 4. Seni negosiasi dan kepuasan dua belah pihak. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang jarang dibahas. Bagaimana gaya bernegosiasi Rasulullah? Beliau tidak pernah menekan pembeli, tidak pernah membuat orang merasa bersalah kalau tidak beli. Tidak ada kata-kata manipulatif, seperti rugi kamu kalau tidak ambil sekarang, dengan tekanan yang tidak perlu. Beliau justru mengajarkan prinsip yang dalam bahasa bisnis modern disebut win-win solution. Kedua pihak harus sama-sama puas. Ada sebuah prinsip indah yang beliau ajarkan, khiyar, hak untuk memilih dan membatalkan transaksi sebelum keduanya berpisah. Ini adalah konsep return policy dan cooling off period yang baru populer di dunia bisnis modern, tapi sudah ada dalam Islam sejak 14 abad lalu. Beliau juga melarang keras bai al-gharar, transaksi yang mengandung ketidakjelasan besar, yang membuat salah satu pihak dirugikan karena tidak tahu apa yang sebenarnya dibeli. Dalam konteks sekarang, ini bisa berupa investasi bodong, arisan berantai, atau produk dengan klaim yang tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan. Ketika kedua pihak sama-sama jelas, sama-sama puas, itulah transaksi yang berkah. Dan transaksi yang berkah itulah yang akan mendatangkan pelanggan berikutnya, karena orang yang puas akan bercerita. Ada satu detail kecil tapi luar biasa bermakna dari cara beliau berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal murah senyum dan ramah kepada setiap orang yang bertransaksi dengannya. Di tengah kesibukan pasar yang panas dan berisik, beliau tetap tenang, tidak terburu-buru, dan membuat setiap orang yang berhadapan dengannya merasa dihargai. Ini yang kita sebut sekarang sebagai customer experience. Dan pengalaman bertransaksi yang menyenangkan adalah alasan terkuat orang untuk kembali. Poin 5. Keseimbangan dunia dan akhirat dalam berbisnis. Ini bagian yang paling membedakan cara beliau berbisnis dengan konsep bisnis konvensional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan keuntungan sebagai tujuan akhir. Bagi beliau, bisnis adalah wasilah, sarana untuk menghidupi keluarga, membantu sesama, dan beribadah kepada Allah. Ketika kamu menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan, kamu akan tergoda untuk mengambil jalan pintas, menipu, menekan, memanipulasi. Tapi ketika tujuanmu lebih besar dari sekedar angka di rekening, kamu punya kompas moral yang tidak bisa dibeli dengan uang apapun.
Beliau juga sangat menekankan untuk tidak melupakan sholat di tengah kesibukan berdagang. Ini bukan sekedar perintah ibadah. Ini adalah manajemen mental dan spiritual yang luar biasa. Bayangkan kamu sedang di tengah transaksi besar, tapi ketika azan berkumandang, kamu berhenti sejenak. Kamu merendahkan dirimu di hadapan Yang Maha Kuasa. Lalu kamu kembali ke meja negosiasi. Apakah itu merugikanmu? Justru sebaliknya. Kamu kembali dengan kepala lebih jernih, hati lebih tenang, dan keputusan yang lebih bijak. Itu yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun. Dan yang luar biasa lagi, beliau mengajarkan untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah. Bukan sebagai beban, tapi sebagai siraman bagi usaha itu sendiri. Ada sebuah prinsip yang terdengar tidak masuk akal secara matematis, tapi terbukti benar oleh jutaan orang. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang datang kepadamu. Bukan tahayul. Ini adalah hukum alam yang Allah letakkan dalam kehidupan manusia. Pedagang yang pelit, rezekinya sempit. Pedagang yang dermawan, rezekinya mengalir. Sekarang, kamu mungkin bertanya, semua ini bagus secara teori, tapi apakah bisa diterapkan di dunia bisnis yang keras dan penuh persaingan seperti sekarang? Jawabannya sederhana. Justru di dunia yang penuh ketidakjujuran, orang yang jujur akan tampil seperti berlian di antara kerikil. Justru ketika semua orang berlomba menipu, satu pedagang yang amanah akan jadi incaran semua orang. Pasar sudah terlalu jenuh dengan tipu daya, dan kamu punya kesempatan emas untuk jadi pembeda. Khadijah radhiyallahu anha, wanita pertama yang masuk Islam, istri mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang pebisnis tangguh sebelum beliau memilih Muhammad sebagai suaminya. Ia melihat sesuatu dalam cara Muhammad berdagang yang tidak ia temukan dari pedagang manapun. Dan keputusannya untuk mempercayakan modal kepada pemuda itu ternyata bukan hanya menghasilkan keuntungan materi, tapi mengubah jalannya sejarah manusia. Jadi teman-teman, kesimpulan dari semua yang kita bahas hari ini bukan sekadar jadilah pedagang yang jujur. Pesannya jauh lebih besar dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sukses yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi dari seberapa banyak yang kamu berikan, seberapa banyak orang yang mempercayaimu, dan seberapa bersih cara kamu mendapatkannya. Itu adalah warisan bisnis terbesar sepanjang sejarah manusia. Dan warisan itu tersedia gratis untuk siapapun yang mau mengambilnya. Pertanyaannya sekarang hanya satu, apakah kamu siap? Semoga bermanfaat dan menjadi konten yang menginspirasi banyak orang, insya Allah.